wa'lam yaqinan annahu kullama kana al-imanu aqwa imanu aqwa wal amalu aslah kana al-khawfu aktsara. Perlu diyakini betul-betul Pak, Bu, Ibu, setiap kali iman ini lebih kuat dan amal kita semakin baik, itu justru ketakutan kepada Allah pasti lebih bertambah. Bukan sebahagian orang itu ketika dia sudah hijrah, ketika dia sudah menjadi lebih baik, justru malah dia semakin merasa lebih baik dari orang lain. Itu keliru. Kata beliau, kalau iman itu benar semakin kuat, amalnya semakin benar, justru kita akan lebih merasa takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin iman itu kuat, kita makin yakin Allah Subhanahu wa taala menatap, melihat, mengetahui, mendengar setiap gerak-gerik kita yang walaupun terlintas dalam hati saja. Orang iman itu artinya yakin, Pak. Yakin Allah Subhanahu wa taala tahu, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Allah tahu lirikan mata kita untuk apa dilirik. Waktu terjadi peristiwa Fathu Makkah, ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah, Nabi SAW pembukaan kota suci Mekah, penaklukan kota suci Mekah, Nabi SAW berpesan kepada sahabat, ada beberapa orang kafir yang selama ini betul-betul memusuhi Islam, yang kalau mereka bergantung di kelambu Ka'bah, di kain Ka'bah sekalipun, tetap kalian bunuh mereka, enggak ada ampun untuk beberapa orang ini, diantaranya Abdullah bin Abi Sarah. Jadi ada beberapa orang, Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Abi Sarah, ada beberapa orang yang Nabi bilang kalau mereka minta ampun dengan menyentuh Ka'bah, megang dengan kain Ka'bah, jangan diampunin, tetap bunuh. Akhirnya tiba-tiba datang seseorang di antara orang yang sudah Nabi sebut, Abdullah bin Abi Sarah tadi yang suruh Nabi bunuh. Nabi sedang kumpul dengan para sahabat. Orang ini yang tadinya suruh Nabi suruh bunuh datang karena dia sudah sangat amat membuat Islam itu dicaci maki, dihina dan seterusnya lah selama ini. Jadi dia datang kepada Nabi ingin taubat masuk Islam, Pak. Ketika datang bersama lagi kumpul kayak gini, datang si musuh Allah ini datang untuk masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam sudah nggak bisa dibunuh. Kalau sudah masuk Islam sudah harus diampuni. Nah, ketika datang kepada Nabi, Nabi saya mau masuk Islam. Nabi justru melengos. Tahu melengos gak Pak? Apa melengos? Berpaling, nah, ya gitulah. Nggak mau. Diam dulu. Akhirnya dia datang ke tempat satu, ke arah lain. Pun juga Nabi saya mau masuk Islam. Nabi nggak mau lagi. Sampai 3 kali akhirnya dia memohon untuk masuk Islam. Terus akhirnya Nabi pun, ya sudahlah karena sudah 3 kali masuk Islam, Nabi terima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam, bebas dari hukuman. Padahal tadi Nabi itu sudah suruh untuk bunuh, walaupun bergantung wa in ta'allaqa bi astaril Ka'bah, yang walaupun bergantung di kelambu atau di kain Ka'bah. Setelah orang ini pergi, Pak, para sahabat ini yang di hadapan Nabi, Nabi bilang, kenapa kalian diam? Kenapa tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyergap dia dari belakang dan membunuh dia dari belakang? Maksudnya saya ini sengaja tidak mau menerima keislamannya biar ada di antara kalian yang bergerak. Paham nggak maksud saya, Pak? Maksudnya Nabi itu paham. Kan Nabi udah suruh dari awal, yang walaupun minta ampun dengan di kelambu Ka'bah, itu jangan diampuni, tetap bunuh maksudnya. Ini sudah Nabi cuek-cuek kayak gitu. Para sahabat itu nggak ada yang paham, Pak. Jadi kata Nabi, afikum hal fikum rajulur rasyid hal minkum rajulur rasyid alaysa fikum rajulur rasyid. Emang di antara kalian nggak ada yang paham, nggak ada yang pinter, kata Nabi itu. Udah diperintah di awal, tapi ini
Nabi itu udah gini-gini tapi nggak ada yang paham untuk menyerang. Akhirnya kata sahabat apa Pak? Kata sahabat, Nabi, lima la tusyiru ilaina, lima la tusyiru alaina. Kenapa engkau tidak kasih isyarat aja pakai mata? Sahabat ini Pak, sama Nabi itu ngeyel juga, masih ada yang sedikit-sedikit begitu juga, membantah juga. Nabi kenapa tadi nggak ngasih isyarat, kan tinggal lirik aja tuh udah. Kami akan segera langsung bunuh kalau ada isyarat daripada Nabi. Nah, jadi kata Nabi, maka nalin nabi ayyakuna lahu khainatul ayun. Tidak layak untuk seorang nabi memiliki lirikan mata yang berkhianat. Lirikan mata aja tuh bisa khianat, Pak. Bukan hanya pandangan, melirik. Mungkin dengan membuli, kita kadang kan bully itu dengan lirikan mata tuh. Nah, begitu sesama kita itu udah paham tuh, Pak. Itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dosa. Sampai yang seperti itu pun Nabi tidak mau, itu maksudnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bilang, ya'lamu khainatal ayun. Allah mengetahui gerak-gerik kita yang walaupun hanya gerakan lirikan mata, Allah tahu buat apa. Nah, apalagi yang dilihat di TikTok, yang dilihat di Instagramnya, yang dilihat di Facebooknya, yang dilihat di YouTube-nya, Allah jauh lebih tahu. Maka kalau semakin kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha tahu sedetail itu, wa ma tukhfis sudur, bahkan yang tersembunyi dalam hati kita pun juga Allah tahu, semakin tinggi dan semakin yakin kita dengan pengetahuan Allah semacam ini, semakin kita ini khawatir, takut, yang walaupun zohir kita sholat tapi pikiran kita kemana-mana, yang walaupun kita zikir tapi hati kita mikirin macam-macam. Kan Allah, bagi Allah sama saja yang terucap dengan yang tersirat, bagi Allah sama aja sebenarnya. Maka semakin kita yakin, semakin kita kuat, semakin kita bagus amal dan ibadah kita, semakin kita ini khawatir diterima apa enggak. Kira-kira Allah berkenan gak nerima amal kita yang kayak gini, niatnya bukan sepenuhnya karena Allah, masih banyak kepentingan-kepentingan, kira-kira kita bakal, maka kita akan semakin takut. Begitulah para nabi dan rasul. Mereka itu semuanya tidak ada yang mentang-mentang nabi gitu tuh, nggak ada mentang-mentang tuh, nggak ada Pak. Tetap ya Nabi itu sholat 5 waktu, tetap Nabi itu sujud. Nabi SAW itu ketika beliau sujud lama, ketika malam nisfu Sya'ban, Sayyidatuna Aisyah itu sampai gerak-gerakan jari beliau, digerak-gerakan takut Nabi meninggal. Tetap baginda Nabi itu sholat tahajud sampai kaki beliau bengkak hatta tawarramat qadamah. Kenapa demikian? Padahal Nabi itu udah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah udah pasti memastikan Nabi itu enggak punya dosa.